yang ketiga. Kita akan menyicil biar minggu depan kita akan masuknya lebih dalam lagi. Apa itu chapter yang ketiga? Ketika kalian sudah belajar tadi, chapter yang kedua, kita mulai buat jurnal umum, general journal, kemudian buku besar, general ledger, dan tahapan yang terakhir di penutupnya chapter 2 adalah neraca saldo atau trial balance. Langkah selanjutnya yang ada di akuntansi adalah jurnal penyesuaian. Kita belum masuk jurnal penyesuaian. Hari ini saya akan memperkenalkan akun-akun apa yang membuat kita harus membuat jurnal penyesuaian. Sebelum kita masuk mengenai konsep kenapa sih di akuntansi kok ada muncul jurnal penyesuaian, bahasa Inggrisnya nanti adjusting entry ya. Kita akan kenali dulu mengenai timeline di sini. Di akuntansi ada asumsi berikutnya yang disebut dengan time period assumption. Apa itu time period assumption? Kita harus rutin menerbitkan laporan keuangan sesuai dengan periode yang kita sepakati, yang kita pilih di perusahaan kita. Kalau kita mau monthly, berarti kalau ini ada 1 tahun, start dari Januari sampai bulan Desember, kalau kita mau menerbitkan laporan keuangannya monthly, ya berarti kita harus 1 tahun 12 kali menerbitkan laporan keuangan. 12 kali tutup buku. Jadi istilah kerennya itu tutup buku. Nah, jurnal penyesuaian itu dibuat pada setiap tutup buku alias pada setiap akhir periode. Kalau monthly, berarti akhir periodenya kapan saja? Akhir setiap bulan. 31 Januari, 28 Februari, 31 Maret, 30 April, dan seterusnya sampai 31 Desember. Kalau perusahaan monthly. Bagaimana kalau perusahaan kita nggak mau monthly? Bagaimana kalau perusahaan kita itu quarterly? Quarterly, triwulanan, alias 3 bulanan, berarti 1 tahun itu 4 kali. 1 tahun kita bagi jadi 4 kali ya. Berarti quarter yang pertama akan berakhir di bulan apa? 1 tahun kita bagi jadi 4. 3 bulanan. Maret. Maret. Jadi kalau quarterly, tanggal tutup bukunya adalah 31 Maret, lalu 30 Juni, lalu 30 September, dan 31 Desember. Nah, di soal-soal atau perusahaan pada umumnya, biasanya kalau tidak diketahui apa-apa, minimal itu 1 tahun harus 1 kali tutup buku. Jadi, periodenya kalau annually atau 1 tahun 1 kali, ya periodenya tutup buku alias akhir periodenya hanya 1 kali, yaitu 31 Desember saja. Itu mengenai time period assumption ya. Kita harus selalu konsisten. Jadi kalau perusahaan kalian monthly, ya monthly terus sampai besok-besoknya. Quarter ya quarterly terus sampai besok-besoknya. Year, annually, 1 tahun 1 kali, ya besok-besoknya annually terus. Andai kata pindah, ya boleh, tapi harus konsisten yang pentingnya. Lanjut. Di sini ada fiscal and calendar year. Ini saya nggak bahas lebih dalam. Intinya fiskal itu tahunnya pajak. Kalau calendar year itu tahunnya kita. Tahunnya pembukuan. Nah, biasanya 1 Januari sampai 31 Desember ya. Saya nggak bahas tentang itu, saya mau lanjut ke sini. Accrual basis sama cash basis di dalam dunia akuntansi. Ada 2 istilah. Yang pertama namanya accrual basis, yang kedua namanya cash basis. Kalian perhatikan penjelasan saya. Accrual basis, mencatat transaksi ketika event itu occur, terjadi. Kalau cash basis, mencatat transaksi itu kalau ada kas masuk dan kas keluar. Kita lihat contohnya. Accrual basis. Accrual basis itu tidak peduli ada cash masuk, tidak peduli ada cash keluar. Selama ada suatu event terjadi, dia nyatat. Contoh, kalau ada perusahaan yang sudah berhak mencatat revenue, tapi belum terima uang. Kalian catat nggak tadi? Tadi yang ada di latihan PR kita, yang Vera the dentist tadi. Bayangkan ya. No entry berarti. Loh, kok jadi no entry? Siapa yang bisa cerita tentang hal ini? Kapan ada revenue dicatat? Ketika sudah servis, tidak peduli dia sudah terima uang tunai apa tidak. Siapa yang bisa jelaskan tadi mana sih? Transaksi yang mana toh yang berhubungan dengan kata-kata ini? Unearned revenue bukan? Gloria yang benar, account receivable. Ceritakan, apa itu Gloria? Cerita tentang tadi kok bisa muncul account receivable. Jadi kan kita sudah perform service atau barang gitu. Tapi
kita itu belum mendapat uangnya. Nah, Iya. karena kita tuh belum mendapat uangnya, itu Ya, kita betul. anggap Tetap boleh dicatat sebagai pendapatan ya, Gloria. Tapi belum terima uangnya. Betul itu. Sudah layak mencatat pendapatan, tapi belum terima uangnya. Bukan no entry. Nah, kalau kalian cash basis itu revenue hanya boleh dicatat kalau uangnya sudah diterima. Akuntansi yang mana? Akuntansi yang accrual, teman-teman. Akuntansi itu yang accrual. Apa buktinya? Tadi yang kita bahas di Excel tadi. Ketika kita dokter gigi sudah perform service kliennya, tidak peduli kliennya sudah bayar kita atau tidak, pokoknya kita mencatat revenue. Entah bentuknya cash to service revenue, kalau sudah dapat uang tunai, entah bentuknya masih piutang account receivable to service revenue, tetap kita harus catat service revenue. Karena akuntansi yang benar menganut prinsip accrual basis. Jadi, kalau ini cash basis itu revenue-nya hanya boleh dicatat kalau cash receive. Itu yang tadi kayak Leoni bilang, no entry. Nanti kalau terima cash baru cash to service revenue. Nah, itu tidak boleh. Karena kita sekali lagi accrual. Tadi kita berbicara tentang revenue, sekarang mari kita berbicara kebalikannya. Kebalikan dari revenue adalah expense. Expense, menurut prinsip accrual juga harus seperti itu. Expense harus dicatat begitu dia terjadi. Entah sudah dibayar, entah belum, pokoknya catat dulu. Jadi berkebalikan sama cash. Kalau cash basis itu expense-nya boleh dicatat ketika cash-nya keluar. Contoh, bayar gaji, salary expense to cash. Itu kalau cash basis. Tapi kalau accrual, entah salary expense to cash, cash-nya keluar dicatat. Entah salary expense masih kreditnya salary payable, ngutang dulu gajinya, tetap harus dicatat. Yang lebih benar yang mana? Kelas B1? Yang accrual atau yang cash basis? Yang accrual. Accrual. Kenapa? Karena accrual itu cocok dengan Generally Accepted Accounting Principles. GAAP yang kita kembangkan selanjutnya, ini aturannya US, kita kembangkan menjadi IFRS, itu aturannya dunia. Yang ini tidak cocok ya. Sekali lagi, kita akan jauh lebih dalam pelajari yang accrual basis. Kalau perusahaan itu terima uang baru nyatet revenue, keluar uang baru nyatet expense, itu namanya cash basis. Itu tidak sesuai, jadi kita tidak pelajari. Saya mau jelaskan beberapa teori sebelum kita akhiri gitu ya. Tadi, yang tadi kita bilang, yang ada Gloria Fanji tadi bareng-bareng saya ngasih contoh tadi tentang account receivable, itu contohnya revenue recognition principle. Recognize revenue in the accounting period in which the performance obligation is satisfied. Jadi kita mencatat revenue itu selama kita sudah berkorban jasa. Kalau dokter gigi sudah merawat gigi, sudah memberikan implan, sudah memberikan cabut gigi, entah sudah dibayar, entah belum dibayar, pokoknya performance obligation kita sudah berhasil kita kerjakan. Kita sudah layak untuk mencatat revenue. Itu namanya revenue recognition di akuntansi yang benar. Jadi jangan lihat uangnya sudah diterima atau belum ya. Kayak saya ngajar kalian. Saya sudah ngajar hari ini. Entah saya sudah dibayar Petra atau belum gajinya. Yang penting saya sebagai pengajar sudah memberikan jasa pengajaran. Itu artinya saya boleh mencatat revenue recognition saya. Entah bentuknya masih account receivable, ya nggak apa-apa. Sekarang yang expense ya. Expense juga begitu. Expense itu nggak harus iklan, ongkir, listrik, air, telepon, utilitas itu nggak harus kita bayar dulu baru kita catat. Tapi begitu terjadi harus sudah kita catat. Terus tambahan lagi, di sini adalah the expense follow the revenue. Maksudnya apa? Expense yang kita akui, iklan, ongkir, listrik, air, telepon, itu harus berhubungan dengan perusahaan ya. Nggak boleh listrik rumah pribadi. Terus delivery jalan-jalan, biaya perjalanan ke Bali pribadinya direktur, nggak boleh. Jadi expense yang kita keluarkan tuh harus matching. Harus senada. Kalau itu dokter gigi tadi, kira-kira expense-nya apa saja supaya jasanya dokter gigi itu bisa diberikan baik ke customer. Kira-kira begitu. Tentang revenue dan expense recognition principle, ada yang mau ditanyakan? Ini tadi yang saya jelaskan tuh ini loh berarti.
Yang tadi ada hubungannya dengan di depan itu kalau dijadikan satu rangkuman jadi skema seperti ini. Ada yang mau ditanyakan dulu tentang revenue dan expense recognition di akuntansi? Intinya ya, revenue dicatat ketika jangan lihat uangnya masuk atau keluar. Yang penting pokoknya saya sudah kerja, itu revenue dicatat. Expense juga begitu. Saya sudah menikmati listrik, saya sudah menikmati jasanya pegawai, saya harus nyatat expense. Entah saya sudah bayar atau belum. Saya mau lanjutkan ke slide kita yang terakhir. Adjusting entry-nya akan ada hubungan dengan ini. Ini slide kita terakhir, diingat-ingat ya. Kita akhiri hari ini di slide 17. Saya akan lanjutkan minggu depan. Kita akan bahas tuntas chapter 3-nya. Sebelum kita masuk ke minggu depan, apa itu jurnal penyesuaian? Saya mau rangkumkan hal ini dulu. Ini loh teman-teman, pertanyaan kalian yang tadi itu terjawab semua di sini. Saya apresiasi ya kelas kalian ketika kerja jurnal umum, sudah ada pikiran-pikiran ke sini. Silakan dibaca dulu sekilas ya. Apalagi ini bahasa Inggris. Ada di antara kalian yang mungkin membutuhkan beberapa waktu untuk memahami kata-katanya terlebih dahulu. Silakan dibaca dulu beberapa saat. Akan saya buatkan rangkuman untuk kalian. Yang tadi masih bingung dengan pertanyaannya teman-teman akan terjawab di sini. Mari kita lihat ya. Yang pertama. Di sini yang pertama kelompok deferral itu ada prepaid, yang kedua ada unearned. Pertama prepaid, saya mau cerita tentang prepaid. Expense paid in cash before they are used or consumed. Saya buatin kata-kata yang lebih mudah untuk kalian. Prepaid, sudah bayar tapi belum menikmati jasanya. Itu prepaid. Sudah bayar tapi belum menikmati jasanya. Itu namanya prepaid. Contoh, sudah bayar uang sewa apartemen untuk 6 bulan ke depan, tapi kita baru nyewanya loh mulai hari ini. Belum 6 bulan. Jadi kita akan mencatat prepaid rent to cash. Tadi ada pertanyaan, boleh nggak prepaid rent expense to cash? Boleh. Asal diingat selalu, prepaid expense itu bukan expense tapi aset. Ada yang punya pertanyaan tentang kelompok deferral yang pertama, prepaid expense itu? Contohnya adalah prepaid rent, sewa dibayar di muka. Nah, kalau kalian sudah paham konsep prepaid, siapa yang masih belum paham? Sudah bayar, tapi belum menikmati sewanya. Kayak tadi tuh loh, di soal kita kan bulan April. Kalau kita sewanya buat April, namanya rent expense. Kalau sewanya April sampai Desember, berarti namanya prepaid rent to cash. Prepaid itu berpikirlah dari sudut pandang yang orang bayar. Unearned revenue itu kebalikannya. Unearned revenue itu kalau kalian sebagai yang punya apartemennya. Kalau kalian yang punya apartemennya, berarti belum memberikan jasa sewa 6 bulan, tiba-tiba sudah terima uang sekarang gitu kan. Terima uang dulu, padahal belum memberikan jasa apa-apa. Itu pengertiannya unearned. Cash received before service are performed. Sudah terima uang kas, tapi belum melakukan jasa apa-apa. Itu namanya unearned revenue. Jadi kalau tadi kita jadi orang yang nyewakan apartemen, belum nyewakan, loh kok sudah dibayar? Berarti kita akan buat jurnal, debit cash, kreditnya unearned revenue. Debit cash, kredit unearned revenue. Kelompok yang sebelah kiri, siapa yang mau bertanya dulu tentang sebelah kiri? Sebelah kiri, ada yang mau bertanya tentang sebelah kiri? Silakan. Sebelah kiri ada yang mau bertanya sebelah kiri? Gak ada pertanyaan nih? Oke, kalau nggak ada pertanyaan saya lanjut ya. Lanjut yang berikutnya yang sebelah kanan, itu kita kasih nama sebentar. Yang sebelah kanan di sini kita beri nama accrual. Accrual. Yang masuk kategori accrual ada dua ya, accrued revenue sama accrued expense. Kita lihat yang pertama dulu, accrued revenue. Revenue for service performed, but not yet received in cash or recorded. Accrued revenue, sudah melakukan jasa tapi belum dibayar. Accrued revenue sudah melakukan jasa tapi belum dibayar. Teman-teman ingat tadi, Vera Dentist tadi, sudah perform tapi masih nagih perusahaan asuransi kan?
Dia baru nagih, belum terima uang. Itu makanya namanya accrued revenue. Sehingga accrued revenue itu jurnalnya biasanya debitnya account receivable, kreditnya service revenue. Debit account receivable, credit service revenue. Kebalikannya, accrued expense sudah menikmati jasa tapi belum bayar. Expense incurred but not yet paid in cash or recorded. Kita sudah menikmati jasa tapi belum bayar. Contoh, sudah pakai jasa karyawan tapi belum bayar gajinya mereka. Debitnya salary expense, kreditnya belum cash, kreditnya masih salary payable. Sudah sewa tapi belum bayar. Rent expense, debit, kreditnya rent payable atau account payable. Gitu teman-teman. Nah, 4 hal ini direnungkan sebagai pengantar kita sebelum kita bertemu lagi minggu depan. Supaya 4 hal ini kalian semakin paham, nanti akan saya tinggalkan assignment. Kalau sudah saya upload akan saya kabari. Sebenarnya assignment itu ada notifikasinya juga ya. Jadi, tapi nanti saya kabari juga lah di line biar lebih up to date ya. Adakah pertanyaan sebelum saya akhiri pertemuan kita hari ini?